Renungan kita, Tuhan, Engkaulah persembunyian dan perisaiku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersuka cita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, ungkapan iman yang indah bukan? Ungkapan iman tentang Tuhan sebagai persembunyian, Tuhan sebagai perisai, Tuhan sebagai perlindungan. Pemasmur juga mengatakan, karena itu topang aku sesuai janjimu supaya aku hidup. Tuhan perisaiku, Tuhan persembunyianku supaya aku hidup. Ia tidak malu, ia tetap memiliki pengharapan dalam Tuhan yang esa tersebut. Ini adalah ungkapan iman yang sangat menarik. Ungkapan iman tentang isi hati, eksistensi diri bisa ada seperti sekarang ini adalah karena Tuhan. Dan di dalam keadaan apapun, pemazmur berlindung dalam perlindungan Tuhan dan berada di dalam perisai yang disiapkan Tuhan bagi dirinya. Saudara-saudara, modelnya bagaimana kalau kita terapkan dalam konteks kekinian kita sekarang ini? Apalagi dalam konteks kekinian, tidak ada satu tempat pun yang bisa menjadi persembunyian kita. Kalau kita lari dan bersembunyi secara fisik, maka kita bisa bertemu dengan hal-hal yang bersifat virtual. Jejak digital kita terbaca, dan dimanapun kita berada bisa diketemukan. Atau kita bersembunyi di tempat-tempat yang menurut kita tidak bisa ditemukan. Dan pada saat tertentu kita inginkan informasi secara virtual, maka ketika kita menghidupkan jaringan internet melalui HP atau laptop, maka dengan cepat kita bisa menemukan atau ditemukan. Nah, saudara-saudara, persembunyian secara fisik, secara virtual di dunia nyata dan dunia maya nyaris tidak ada. Namun pemazmur pada masa lalu mengingatkan kita bahwa dalam kondisi kekinian bahwa perlindungan dan persembunyian bebas dari hal-hal yang jahat itu hanya ada pada Tuhan. Topang sokong, aku bersembunyi hanya pada Tuhan. Dalam artian walaupun terlihat secara fisik Anda dan saya, tapi ada kekuatan ilahi yang melindungi kita, melindungi Anda dan saya, sehingga walaupun kita takut sekalipun, tapi tanpa izin Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, maka segala bencana bisa terjadi dalam hidup dan kehidupan kita.
Orang yang berlindung dalam perlindungan Tuhan, orang yang bersembunyi dalam naungan persembunyian dari Tuhan, memang bisa terlihat secara fisik, secara nyata, tapi justru disitulah kekuatannya. Terlihat tapi tidak diganggu, terlihat tapi tidak dihancurkan, tidak bisa membawa kita ke hal-hal yang buruk. Nah, terpulang pada saudara sekalian, ketika dalam hidup dan kehidupan kekinian kita mau bersembunyi dari dunia nyata atau dunia maya, silakan. Itu kalau saudara berjahat pasti ketemu. Tapi dalam konteks sekarang Anda tidak berbuat jahat, Anda selalu dekat Tuhan, ikuti maunya Tuhan dalam hidup dan kehidupan. Tentu saja kita menjadikan Tuhan sebagai perlindungan kita, sehingga tidak ada hal-hal yang jahat yang menghancurkan bisa menimpa kita. Mari jadikan Tuhan sebagai perlindungan kita. Amin.